Mari kita berdoa. Tuhan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar akan isi hati-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menaikkan akan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh membutuhkan akan keajaiban-Mu. Kami sungguh membutuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan Kau. Terima kasih Tuhan, tuntun kami biar firman-Mu berbicara untuk menuntun akan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini tema khotbah renungan pagi ini adalah pembongkaran dan pemurnian. Ada yang tahu ini kita puasa masuk hari keberapa? Saya kok lupa ya. Udah berapa minggu kita? 3 minggu? 2 minggu? Masuk 3 minggu. Ada yang bolong atau semua lulus setiap hari? Lulus. Puji Tuhan. Ya, kita sedang mempersiapkan suatu yang besar di depan kita. Maka kita berpuasa. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang harta. Ini bukan tentang sekedar kekayaan fisik. Ini bukan tentang sekedar financial freedom itu suatu hal yang wow, saya jadi kaya, saya jadi tidak berkekurangan lagi. Bukan hanya itu. Saudara tahu nggak, nangkep nggak? Selama beberapa waktu hamba-hamba Tuhan datang ke tempat ini, semua firman-Nya banyak yang meneguhkan. Saya menangkap kok, Tuhan itu aneh kalau Roh Kudus sedang melakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Itu selalu firman-Nya nyambung semua. Ya. Dari pertama Pak Petrus Hadi, dia juga berbicara tentang kemurnian. Ya. Terus kemarin khotbahnya Pak Samson Dabas, itu semua dia nggak berbicara tentang nilainya, berapa yang akan kita terima. Atau wow, open doors itu akan membuat kita menjadi kaya. Oke, itu adalah suatu efek. Tapi yang inti dari khotbah dia kemarin bukan itu. Tentang apa? Tentang bagaimana kita mempersiapkan. Nah hari-hari ini juga Tuhan ngajarin saya tentang yang namanya pembongkaran dan pemurnian. Dan itu yang harus kita kerjakan selama 40 hari ini kita berpuasa, amin. Kita nggak cuman mata duitan, oh nanti kira-kira apa ya hadiahnya. Aduh nanti kira-kira Tuhan mau bikin breakthrough apa ya dalam hidup saya. Tapi terlebih adalah siapkah saya menerima dan menjalankan apapun yang Tuhan akan berikan di hadapan saya. Sanggupkah karakter saya ini menampung akan setiap berkat itu? Mampukah integritas saya ini untuk menjalankan tanggung jawab itu? Seperti film Spider-Man berkata, dengan adanya kemampuan dan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Ya, itu quotes yang paling saya senang dari semua film superhero. When the great power comes, it also comes with a great responsibility, gitu. Jadi kita harus tahu, jangan kita enak-enakan cuman ngayal, oh nanti kalau misalnya nih Tuhan ngasih saya financial freedom, saya nanti mau beli rumah, saya mau beli mobil, mau ganti HP. Enggak saudara, it's not about that. Ya. Hari-hari ini yang kita harus persiapkan selama 40 hari ini adalah saat yang besar itu datang. Saat benar-benar financial freedom, open doors itu terbuka untuk saya. Apakah saya ini sudah siap karakter saya? Karakter, integritas, semua yang disebutkan tadi malam itu apakah sudah saya bisa lakukan dan jalankan? Nah, saya hari-hari ini belajar. Waktu beberapa tahun yang lalu saya itu pernah pergi ke Bali dan saya itu kalau pergi itu biasa suka cari-cari aktivitas buat anak-anak. Nah hari itu saya berkata yuk jangan ke pantai terus, bosan ya pantai gitu kan udah biasa. Kita pergi ke studio pottery. Pottery itu adalah tanah liat, pembuatan bejana. Ya. Yuk di sini di Bali ada terkenal satu bule, tante-tante yang pinter bikin dan dia bikin kursus juga. Ya. Tempatnya jauh dari tempat kita nginep, sampai kita tuh kesasar-sasar. Begitu kita datang tante bulenya rada bete lagi mukanya. Kenapa? Karena kita telat. Saya bilang sorry kita telat karena tempatnya agak sulit untuk ditemukan.
Akhirnya dia bilang, it's okay, yuk mari kita mulai. Ya, karena artis itu kadang suka apa ya saudara, antik juga ya. Jadi dia itu artis pottery. Lalu ada satu pelajaran yang saya dapatkan dari si Tante Bule ini. Ya, dia bilang saat kamu membuat, ya mulai diputer-puter itu kan tempatnya buat, kamu nanti akan merasakan apakah tanah liat ini ada cracknya atau tidak. Apakah tanah liat yang kamu sedang bangun, yang sedang kamu bentuk itu, ada batu kecilnya apa tidak. Karena saat ada batu kerikil kecil, ada kotoran kecil apapun, segera kamu hancurin lagi dan buang itu. Karena sebagus apapun kamu membuat, tapi saat ada kotoran, ada barang kecil yang menempel pada dia, nanti saat itu jadi, walaupun kelihatannya bagus, tapi kamu masukkan ke dapur perapian untuk dikeraskan, itu bejana akan crack. Dia bilang begitu. Jadi kamu gak usah sayang-sayang dan eman-eman. Ya, dia gak ngomong eman-eman sih, itu bahasa saya sendiri ya. Kamu gak usah ngerasa sayang kalau nanti suatu saat kamu udah tiba-tiba jadi bagus nih. Tapi kamu tahu ada something wrong sama adonan kamu itu. Entah adonan kamu itu terlalu keras, kurang air, ataukah adonan kamu ini clay yang kamu bikin ini ada sedikit something yang salah. Mending kamu hancurin. Karena kalau enggak percuma. Sebagus apapun hasilnya saat dimasukkan ke dalam perapian tidak akan bisa berhasil. Dia akan crack di dalam oven dan kamu gak akan dapat apa-apa. Oke. Nah saya tuh jadi ngerasain saudara, oh ini kalau kayak gini-gini. Terus begitu ada yang salah, kayak ada bagian yang terpisah dari yang lain. Ada sedikit yang kayaknya nggak bener gitu. Saya langsung cek. Nah ini mungkin ada video klip yang bisa kita tonton ya. Sudah siap? Nah ini. Kadang di dalam pembentukan sudah agak bagus benernya. Tapi kita harus tega untuk apa? Meremukan itu kembali. Nah kayak gini, wah ternyata bagiannya tidak bisa nyambung, terlalu kering. Akhirnya dipotong lagi, ya, dipecahkan lagi. Tuh, saudara, kadang sayang ya, kayak udah mau jadi, tuh, tapi malah diremukin lagi. Karena dia tahu ada yang salah tentang itu, ya. Nah, itu ya saudara, kalau udah bagus-bagus, terus dikrek gitu. Hatinya tuh kayak nyes gitu tahu nggak saudara? Karena bikin itu untuk membuat itu dari lempengan sampai naik ke atas sampai jadi bagus, itu mata kita ngelihat sendiri, keren, udah keren, ngerti nggak? Tapi begitu kita menemukan kan kita tangannya gesrek sama itu kan, lalu kita menemukan benjolan kecil, lalu kita menemukan ada sesuatu yang salah, kita harus tega, meremukan kembali. Nah, jadi saya waktu pas mendapat pengalaman itu, sejujurnya saya berkata, oh ini loh Tuhan yang dikatakan, engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk dan jadikan aku seperti yang engkau mau. Tuhan yang ngerti, apakah masih ada kekotoran dalam hidup kita, ada kerikil kecil yang mungkin gak tampak mata, tapi itu ada di hidup kita. Dan Tuhan berkata, sorry ya nak, kamu harus tak remukin lagi. Sorry ya nak, kamu kurang murni, tak murnikan lagi. Karena percuma kalau masih ada kerikil kecil itu yang walau tidak kasat mata, tapi tetap ada di hidup kita. Nanti apapun yang kamu tampung akan bocor. Apapun yang akan kamu terima itu akan bocor. Karena ada crack, karena ada bolong, karena ada kecacatan. Makanya dari itu selama 40 hari ini adalah waktu kita untuk membereskan apa yang di dalam ini. Sehingga tidak ada crack sekecil apapun, kotoran, batu kerikil sekecil apapun yang bisa membuat hati kita ini gak bisa nampung yang dari Tuhan. Tuhan sangat sayang kita, Tuhan sangat mengasihi kita, tapi terlebih Dia ingin kita selamat.
Ya. Jadi jangan sampai berkat yang Tuhan janjikan di depan kita itu malah bikin kita gak karu-karuan nantinya. Jadi bikin kita malah jauh dari Tuhan. Kita masih cinta uang dikasih uang. Kita masih cinta harta dikasih harta. Nah, Tuhan ngomong lah nanti kalau misalnya kamu tak kasih harta terus hatimu langsung condong ke harta itu, percuma dong aku kasih. Ya, yang hal-hal yang seperti itu kita benahi. Ya, kita bongkar hari-hari ini. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Semuanya kita selidiki. Supaya jangan ada sedikit pun crack yang membuat kita nanti tidak bisa menampung yang terbaik dari Tuhan. Kedua, pengalaman yang pernah saya dapatkan adalah suatu hari saya itu sudah deal dengan seorang klien. Lalu dia senang karena rumahnya sudah mulai naik fondasi dan sedang mulai ngecor lantai 2. Dan waktu itu dia ngomong, Bu Sofi supaya harganya ngiket, saya mau mulai DP kecil-kecilan lah. Mungkin dia nggak DP sampai biasa kita minta kalau furniture itu 40% di depan. Tapi dia waktu itu mungkin sekitar 20% ya. Supaya saya tuh udah nabung lah gitu. Ini udah mulai naik lantai 2, saya mulai nabung DP biar harganya ngiket. Oke gitu. Saya akhirnya boleh Bu, boleh. Suatu hari setelah beberapa lama dia melakukan DP dan sepertinya tidak ada masalah. Saya belum bisa ngukur rumahnya karena rumahnya itu sebenarnya masih baru fondasi dan baru ngecor lantai 2. Biasanya furniture masuk itu kalau biasa udah lantai 2 mulai jadi, genteng mulai tertutup, nah itu saatnya saya ngukur. Ya. Jadi waktu itu saya belum ngukur rumahnya, saya cuma dapat info kalau ya sudah pengecoran lantai 2. Lalu tiba-tiba dia datang ke rumah saya, Bu saya perlu ketemu sama ibu. Oke, dia ke rumah membawa buku bendelan segini. Dengan mata berkaca-kaca, saya pikir ada kenapa ini ibu tumben banget, biasanya ibunya ceria gitu. Bu Sofi saya mau kasih kabar buruk gitu. Ada apa ibu? Gitu. Kenapa ibu tumben kok nggak ceria gitu. Bu saya ini membawa satu bendel buku laporan uji kelayakan fondasi. Ya. Rumah saya yang sudah ngecor lantai 2 itu fondasinya ternyata miring semua. Hah? Kok bisa Bu? Saya itu kan nggak ngerti bangunan Bu. Tapi suatu hari saya masuk jalan-jalan sama suami saya ke bangunan yang masih baru ngecor lantai 2. Tiba-tiba saya ngeliat ada tiang-tiang yang rompal. Rompal tuh apa? Semennya pada merudul semua gitu loh saudara. Sampai tak giniin tuh Bu, crack kayak gitu ya Bu. Itu bisa blok gitu Bu. Tiang-tiang fondasinya. Saya kan panik ya Bu. Loh ini gimana sih? Fondasi kok bisa diginiin pakai tangan? Gitu. Terus begitu saya giniin, lihat dalamnya, aduh besinya jelek sekali, meleot-meleot gak karuan. Saya waktu itu tidak segera ngomong ke kontraktor, tapi saya langsung panggil satu badan yang menguji, memang kerjaannya menguji fondasi bangunan. Lalu orang itu mengecek semua dan dia berkata, bangunan ini sangat tidak layak untuk lantai 2. Lalu setelah itu saya dan suami saya putuskan untuk saya membatalkan akan pembangunan ini. Dan saya akhirnya ngomong sama kontraktor saya. Dan akhirnya dia bersedia untuk ganti rugi. Tapi karena itu kita harus mulai lagi dari nol. Nah, ini sama saudara. Kayak bejana itu saat sudah hampir terbentuk. Tapi ada yang salah. Harus dihancurkan dan dimulai dari nol lagi. Kenapa? Karena percuma. Nanti kalau rumahnya dibangun misalnya orang ini memutuskan teruskan. Itu apa enggak parah nanti kejadiannya. Begitu lantai 2 nanti ambruk. Yang lebih parah lagi kalau sudah ditempatin ambruk. Nah itu lebih parah. Jadi makanya kita percaya di dalam hidup ini. Kita harus menyiapkan sesuatu kalau kita mau terima yang besar. Kalau kita mau terima yang besar kita harus siapkan fondasi yang baik. Kita harus mau menampung sesuatu, kita harus siapkan bejana yang baik, yang berkualitas tinggi. Supaya apa yang besar itu tidak akan hilang dari hidup kita saat kita menerimanya. Amin. Daud adalah seorang yang luar biasa. Ya. Kita baca sama-sama. 2 Samuel 12. Kita baca 2 Samuel 12 ayat yang ke-19.
Daud adalah raja yang saat Tuhan meremukan dia tidak berdalih. Daud adalah raja yang Tuhan katakan detak jantungnya sama-sama detak jantungku. Yang hatinya seirama dengan aku. Bukan karena Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi saat Tuhan sedang mencungkil sesuatu dari hidupnya, dia adalah satu raja yang tidak pernah berdalih dan tidak pernah beralasan. Waktu Saul ditegur Tuhan, Saul beralasan, abis Samuel lama sih, jadi saya akhirnya doa dulu. Dosanya Daud sama dosanya Saul itu jauh beda. Kalau kasat mata, Saul tuh kayak gak ada apa-apanya. Daud itu lebih parah, saudara. Saul dosanya apa sih? Mau perang kan harus doa dulu. Nabinya gak datang-datang. Jadi dia doa duluan. Tapi peraturannya adalah Samuel ngomong tunggu aku. Biar aku menaikkan korban dulu di hadapan Tuhan. Saul ngomong ada udahlah kelamaan kan saya juga bisa sih. Waktu Samuel menegur dia berkata sorry. Soalnya dia gak minta ampun, gak minta maaf. Dia cuma ngomong sorry. Soalnya sayanya udah kadung mau pergi perang. Ya abis kamu gak datang-datang gitu. Dosanya hanya itu. Tapi Tuhan buang Saul. Karena apa? Kenapa? Batu kecil kerikil itu Saul tidak mau buang dari hadapan Tuhan. Saat Tuhan menegur, dia berdalih. Lain dengan Daud. Daud ini saya nggak baca dari ayat yang pertama. Ini adalah kisah tentang bagaimana Daud waktu itu ngambil istri orang dan membunuh suaminya. Loh saudara, katanya zaman dulu kalau raja menginginkan seseorang itu sebenarnya tinggal minta loh. Itu peraturan zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang nggak boleh minta-minta isi orang. Kalau zaman dulu itu katanya kalau raja menghendaki seseorang untuk menjadi permaisurinya, menjadi selirnya, itu sebenarnya dia tinggal memerintah. Karena raja itu punya otoritas kedudukan yang tinggi sekali dan rakyat sangat menghormati. Bahkan kalau dia pengen tanah punya orang, dia tinggal nunjuk ini buat saya ya gitu. Orang itu akan dengan senang hati memberikannya. Jadi sebenarnya waktu Daud menginginkan Batsheba itu mungkin harusnya boleh aja dia ngomong baik-baik sama Uria, saya suka sama istri kamu, saya naksir sama istri kamu, boleh nggak dia menjadi permaisuri, menjadi selir saya bla bla bla. Tapi Daud ini gengsi, ya dia ngerasa mendingan tak bunuh, supaya apa? Orang lihatnya saya tetap baik, ya saya kelihatannya tetap menjadi orang yang terhormat. Masa menginginin istri orang lain, ya kan? Udah mending tak bikin skenario sampai suaminya mati, dia jadi janda, tak ambil jadi permaisuri. Kan terhormat saya merawat janda orang yang meninggal karena peperangan gitu. Jadi dia itu membuat skenario sampai akhirnya yang tahu siapa saudara tentang skenario ini? Cuman dia sama Yoab. Karena Yoab waktu itu disuruh untuk naruh si Uria di garis depan. Ya kan? Yang tahu dosa Daud ini cuma Daud dan Yoab. Dan waktu saya baca, sebenarnya Yoab tuh gak ngerti-ngerti amat masalah ini. Kenapa? Yoab waktu itu lagi perang. Kan waktu itu disebut hari itu adalah hari zaman raja-raja sedang berperang. Yoab lagi perang, Daud naksir sama Batsheba. Benar? Jadi zaman dulu kagak ada WA. Ya, Daud curhat ini ada cewek cantik. Jadi nggak tahu Yoab itu nggak ngerti masalahnya. Jadi dia cuma dapat perintah, raja pengen Uria ini mati. Tapi dia nggak ngerti juga loh, kenapa dia pengen Uria mati. Barangkali Daud mungkin ada masalah sama Uria utang gak bayar. Kan zaman dulu kan raja kan bisa tuh merintah-merintahin bunuh dia gitu. Jadi waktu itu Yoab juga kagak ngerti-ngerti banget kenapa Daud itu pengen banget bunuh Uria. Dia hanya melakukan perintah raja. Jadi waktu itu dosa Daud itu seperti bejana yang ada batu kerikil kecil. Orang gak lihat. Dosa yang tidak kasat mata. Ya. Hati-hati dengan dosa yang tidak kelihatan oleh mata. Dan waktu itu saat Nabi Nathan menegur Daud. Dia berhadapan dengan Daud empat mata. Ada gak kesempatan
Daud ingin menutupi kerikilnya ini. Sangat ada. Wong banyak kok nabi-nabi yang dipenggal setelah ngadep raja. Waktu itu Nathan ngomong, engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang gak tahu, Tuhan tahu. Engkau mengambil istri Uria, orang gak ngerti kalau engkau menaruh suaminya di garis depan. Orang gak ngerti mungkin skenario jahatmu. Tapi apa yang kau lakukan itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan hari ini Tuhan menegur engkau. Waktu itu saudara, kalau Daud itu hatinya tidak mau bertobat. Dia akan berkata, enggak kok, yang tahu kan cuman saya. Yoab aja kagak ngerti banget. Yang ngerti cuman saya dan kamu. Kalau hari ini kamu tak penggal berarti enggak ada yang tahu dosa saya. Tapi hari itu Daud memilih untuk mencungkil akan batu kecil itu dari bejana hidupnya. Hari itu Daud bertobat dan yang saya suka dia waktu itu berpuasa dan menurut artikel yang saya baca puasa Esther dan puasa-puasa di zaman-zaman berikutnya itu sebenarnya berdasarkan akan puasa Daud. Jadi Daud adalah orang yang pertama kali berpuasa yang membuat orang tahu, oh kalau kita mau merendahkan hati, mau bertobat, mau menghancurkan hati, itu kita harus berpuasa. Ternyata cikal bakalnya bangsa Israel berkabung dan berpuasa, itu dari kejadian ini saudara. Dari kejadian Daud menangisi anaknya. Karena waktu itu Tuhan berkata, aku tidak suka dengan buah hasil engkau dengan Batsheba yang ini. Harus mati. Tapi Daud kan namanya bapak ya. Aduh Tuhan, kalau bisa jangan. Lalu dia berpuasa. Dan dia menjadikan puasa Daud ini menjadi puasa yang sangat terkenal di seluruh Israel. Dan sejak hari itu bangsa Israel kalau memohon, meminta sesuatu, bertobat kepada Tuhan, itu memakai cara puasa ini. Ya. Nah Daud itu, waktu itu kita baca ayat yang ke-19. Ya. Daud itu berpuasa sekian lama. Tapi di ayat 19 tiba-tiba ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik. Mengertilah ia bahwa akhirnya anak itu sudah mati. Jadi waktu itu kan puasa memohon belas kasihan Tuhan. Tapi ternyata resultnya, hasilnya ternyata anak itu tetap harus mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya. Sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat yang berikutnya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti lalu ia makan. Yang saya suka dari Daud, saat Tuhan mencungkil sesuatu dari hidupnya, dia tidak marah. Dia bertobat, menerima konsekuensinya dengan lapang dada dan kembali sujud menyembah kepada Tuhan. Salut saya. Berapa banyak dari kita saat Tuhan cungkil sesuatu keluar dari hidup kita, kita marah. Dan saat kita menerima konsekuensi dari kesalahan kita, kita pun marah. Kita kecewa dan pahit sama Tuhan. Daud sudah bertobat loh. Daud sudah bertobat, dia berpuasa dan dia menyesali. Dia tahu waktu Nabi Nathan berkata, anakmu harus mati. Dia berkata, aku salah, aku berdosa, aku mau bertobat. Lalu dia ambil puasa, dia tidak mandi, tidak makan berhari-hari. Sampai dikatakan pegawai-pegawai dan tua-tua Israel khawatir. Berarti puasanya itu sampai bukan kayak kita setengah hari saudara, bukan intermittent fasting. Tapi yang Daud lakukan itu adalah puasa yang sangat mengkhawatirkan orang-orang lain. Gak mau makan, gak mau minum. Daud sungguh-sungguh. Tapi toh Tuhan berkata, keputusanku bulat, anak itu harus mati. Dan Daud berkata, aku bertobat. Tapi toh kalau aku harus menerima konsekuensi kesalahanku, aku siap. Terima kasih Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Dan tidak menjadi kecewa. Itu salut saya saudara. Itulah Daud.
Itulah mengapa Tuhan berkata, gak ada yang seperti Daud. Karena saat Tuhan membongkar hidupnya, dia sepertinya kelihatan bagus di mata orang, tapi hari itu Tuhan remukan dia sampai tidak berbentuk. Dilihat seluruh Israel. Hari itu dosanya terbongkar seluruh negeri. Betul? Tidak perlu pemerintahan sosmed. Seluruh negeri tahu raja sedang berduka. Karena anak yang dilahirkan oleh Batsheba adalah anak haram. Karena Nabi Nathan menaruh kutuk atas anak itu. Dan anak itu akhirnya mati. Dosanya tidak lagi tersembunyi. Dosanya dilihat oleh seluruh negeri. Tapi hari itu Daud setelah menerima keputusan Tuhan, dia gak jadi kecewa dan tawar hati. Yang dia lakukan apa? Mandi, berurap, datang nyembah Tuhan sekali lagi. Saya sangat saat mendengar akan cerita ini, saya berkata Tuhan, gak gampang untuk kita merendahkan hati kita. Mengaku kesalahan kita, mengakui keretakan-keretakan kita. Seringkali kita biarkan retak rambut itu ada. Kita biarkan karena cuman retak rambut. Aku cuman pelit sedikit. Aku cuman pemarah sedikit. Aku cuman suka gosip sedikit. Tapi ingat, retak-retak rambut seperti apapun hari ini mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi bejana yang tidak menampung apapun. Saya cerita terakhir ya saudara. Saya pengen ngasih contoh bagaimana sih cara Tuhan kadang membongkar hidup kita. Ya, karena ini kan masih masa puasa. Jadi biasanya caranya itu aneh-aneh. Nah, suatu hari saya kemarin itu, saya kan kalau malam habis baca Alkitab belum ngantuk, saya biasanya nonton film. Saya itu orangnya suka film saudara, ya. Makanya kalau khotbah sering pakai perumpamaan film-film gitu. Nah, saya itu nonton satu drama. Sebenarnya saya tuh udah tahu drama ini tuh jadi gini, saya tuh kalau mau nonton drama Korea atau drama apa, saya baca reviewnya dulu. Lalu saya tahu film ini keren, tapi film ini itu agak menurut review, kalau kamu itu orangnya overthinking, ya, gak usah nonton film ini deh. Karena film ini ceritanya tentang suami istri yang bahagia hidupnya, ya. Tapi akhirnya sad ending. Akhirnya suaminya berselingkuh dan bercerai. Sampai saya udah baca reviewnya sampai udah tahu endingnya saudara ceritanya, ya kan? Jadi saya pikir, tapi kalau kamu overthinking jangan deh nonton film ini menurut review. Tapi waktu itu lagi nggak ada film lain, jadi saya iseng-iseng nonton. Dan biasa kan kalau drakor episode pertama keren, kedua tambah keren, ketiga tambah keren, udah nggak bisa stop. Jadi akhirnya saya tetap nonton film itu. Dan apa yang terjadi? Di saat terakhir episode film itu, yang review itu katakan benar. Saya overthinking. Karena kan reviewnya udah ngomong gitu, film ini bagus sekali, mengaduk-ngaduk emosi. Ya, sampai kamu nanti kalau udah selesai nonton pasti kamu overthinking. Saya jadi overthinking saudara. Ya. Suami saya udah tidur tak liatin sama saya. Ini orang baik kayak gini bisa gak ya suatu saat jadi kayak gitu ya. Saudara, saya gak berani ngomong sama dia. Karena apa? Kalau saya ngomong dimarahin. Mangka nih jangan nonton film yang enggak kok saya gak ada apa-apa kok malah kamu curiga gitu kan. Ini makanya saya ngaku di depan dia, ini di depan mimbar aja ya. Jadi saya itu bisa kayak gitu saudara. Abis nonton tak liatin, ini orang baik kayak gini ya. Bisa gak ya suatu hari mengecewakan saya? Kayak gitu loh saudara. Karena di film itu ceritanya suami istri ini adalah couple yang ideal. Yang kerja bersama satu kantor. Semua orang kantor ngomong ini pasangan ideal. Ratu dan raja di kantor. Tiba-tiba datanglah pelakor bla 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 gitulah ya pokoknya. Saya tuh sampai overthinking dan saya itu gak berani ngomong sama yang lain. Karena apa? Pasti dimarahin. Ngapain sih nonton film gak guna? Ngotor-ngotorin pikiran apalagi kalau ngomong ke mamah ya kan. Makanya itu polusi lah gitu kan. Jadi saya tuh gak berani ngaku sama siapa-siapa. Tapi kan berani curhatnya cuman ke Tuhan ya kan. Saudara kan tahu saya kalau habis nonton film biasanya ngobrol sama Tuhan. Lalu akhirnya saya ngomong Tuhan, ini saya nih overthinkingnya agak parah loh.
Saya itu gara-gara nonton film ini kurang ajar loh. Iya, saya kok bisa mikir, jadi apa sih yang harusnya seorang perempuan lakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Harus seperti apa sih istri itu? Karena di film itu istrinya baik banget, pinter banget, bisa kerja, bisa dukung suaminya. Pokoknya komplit paket lengkap. Kok bisa suaminya tetap selingkuh? Jadi apa yang harus kulakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Padahal rumah tangga saya baik-baik aja saudara. Overthinking. Nah terus Tuhan itu luar biasa, dia gak marahin saya. Tapi dia malah ngomong khotbah ini loh. Berarti kamu punya batu kecil yang harus dicungkil keluar. Kalau kamu masih overthinking terhadap suatu hal, itu artinya itu gak beres dalam hidup kamu. Cara pikirmu itu. Maksudnya gimana Tuhan? Kamu sudah lakukan bagianmu menjadi istri, menjadi ibu yang baik. Tapi kamu ngerasa itu cukup untuk mempertahankan rumah tanggamu. Tidak pernah cukup. Engkau butuh Tuhan dalam segala perkara. Kamu mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang pendukung, mau jadi ibu yang baik. Kalau iblis curi anakmu, kalau iblis mengambil anakmu, toh kamu gak bisa apa-apa. Banyak kok ibu yang baik anaknya tapi tetap acak adut di luar. Karena apapun yang kau lakukan, engkau butuh Tuhan untuk menjagai suamimu, untuk menjagai anakmu, untuk menjagai rumah tanggamu. Seperti lagu tadi, kami butuhkan keajaibanmu. Kami gak bisa jalan sendiri, kami butuh engkau Tuhan. Nah jadi kamu ini masih sombong. Kamu pikir, oh teori untuk menjadi istri yang baik. Kalau aku udah begini berarti suamiku gak akan selingkuh. Oh kalau aku udah jadi mamah yang baik buat anak-anakku. Aku punya komunikasi yang baik sama mereka. Mereka otomatis akan jadi anak yang baik. Tuhan berkata, di dalam segala hal yang kau lakukan dalam hidup ini, engkau butuh sentuhan tangan Tuhan. Oh, benar. Jadi kalau kamu overthinking sama hal itu, berarti itu gak beres. Beresin. Terus akhirnya saya ngomong, Tuhan, aku menyadari sesuatu hari ini. Ya, lewat kejadian overthinkingku ini. Bahwa aku itu masih sombong. Aku pikir dengan aku melakukan A, B, C, D itu cukup untuk aku membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi ternyata apapun yang aku lakukan, hanya engkau yang bisa menyentuhnya dengan keajaibanmu. Dan engkau yang membuatnya menjadi berhasil. Nah saudara, jadi hari-hari ini dalam puasa ini, mari kita congkel keluar semua yang gak baik. Kalau kita overthinking terhadap sesuatu, itu berarti itu yang gak beres. Ya. Kalau kita dalam puasa ini mikirnya begitu bangun tidur duit, nah itu berarti overthinking masalah duit itu berarti ada yang gak beres itu. Ikatan sama uang dicabut. Kalau misalnya di dalam masa puasa ini kita orangnya pelit, tiba-tiba ada orang yang minjem duit sih, atau saya butuh ini, butuh itu, tapi kita dasarnya pelit nih. Nah berarti kita, kalau misalnya dia datang terus ke saya, kenapa ya? Apakah Tuhan mau mencungkil ini? Coba aja, kasih. Ya. Jadi intinya apapun dalam hari-hari ini yang membuat kita overthinking, itu berarti hal yang perlu diurusin. Nah itu teorinya lah, ya. Silahkan praktek masing-masing, ya. Karena overthinkingnya tiap orang beda-beda, kerikilnya beda-beda. Retaknya beda-beda. Tapi hari ini satu hal yang kita mau sepakati bersama. Kita bereskan bareng-bareng. Supaya nanti tanggal 19 saat Tuhan mau menyatakan sesuatu di tengah-tengah kita dan mau membukakan pintu-pintu itu. Kita sudah siap. Karena bejana kita utuh. Fondasi kita pun kuat. Dan kita siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara berbicara tentang overthinking, ya. Setiap orang itu punya yang namanya satu dalam menghadapi sesuatu, terutama adalah sesuatu hal yang mengusik hidup kita, itu bisa iblis menaburkan yang namanya overthinking. Sebab apa? Karena iblis itu tidak pernah membiarkan kita itu hidup bahagia.
Iblis tidak pernah membiarkan kita itu hidupnya sukses. Ya. Jadi sebenarnya overthinking itu ya hampir seperti yang namanya ya, halusinasi gitu. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau ini tiba-tiba menimpa saya bagaimana? Nah itu kan kayak halu tuh, memikirkan sesuatu hal yang sia-sia sebetulnya. Itu kan salah satu kerikil. Tapi kerikil kita tuh bukan hanya itu saja. Ya. Coba hari-hari ini minta diselidiki oleh Tuhan. Tuhan, ada apa lagi sih yang perlu tak cabut? Ya. Kalau perlu permukaan, masih ada waktu 3 minggu. Ya. Masih ada waktu minta sama Tuhan. Perlu remuklah Tuhan, bentuk baru. Ya. Masih ada waktu. Sebab begini saudara, terus terang aja, ketakutan saya ini, tapi ini bukan halu ya. Tuhan, Engkau menyuruh saya untuk membuat acara ini, yaitu yang dinamakan financial freedom. Saya itu merasakan Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya anak-anakku ini tidak jatuh. Nah sekarang ceritanya, tiba-tiba Tuhan bukakan segala pintu, open doors ya, pintu dibuka. Kerja ini berhasil, kerja ini berhasil. Terus membuat kamu sibuk. Seperti kesaksian daripada Pak Petrus Hadi kemarin ini yang mengatakan orang-orang yang mendapatkan berkat itu jadi enggak pergi ke gereja lagi. Dipenuhi dengan segala kesibukan, mengakibatkan dia jauh dari Tuhan. Kemarin saya itu ketemu dengan seseorang yang punya usaha, ya. Usahanya itu dia ingin memberi yang terbaik buat konsumennya dan mengakibatkan dia katakan, aku udah bisa ke persekutuan, gitu. Karena begini. Terus saya bilang, untuk pergi ke persekutuan, untuk berdoa, untuk nyembah Tuhan, itu keputusan. Ya. Jadi tidak merupakan sesuatu hal yang ya karena saya begini, alasannya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya itu keputusan dan kebutuhan. Aku butuh enggak? Saya mau tanya, kalau butuh ya kita akan korbankan yang lain bukan? Karena saya membutuhkan. Nah, kita akan harus bisa mengorbankan perkara-perkara yang lain untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita ini merasakan yang Sofi tadi katakan, butuh Tuhan, ya. Apapun yang sudah kamu lakukan, kita harus tahu kita butuh Tuhan. Jadi kita harus tahu kita itu butuh Tuhan, gak bisa. Nah, bagaimana cara butuh Tuhan? Ya harus lakukan bagian kita. Harus ada prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Tuhan ini banyak kerikil nih, harus ada keputusan dan merelakan diri untuk benar-benar dikikis habis, dipotong habis sampai Tuhan katakan, nah ini nih kamu menjadi suatu bejana yang kuat, diisi penuh-penuh, tidak akan pecah. Yang saya takutkan adalah bejanamu karena belum bersih ya.
Bejana kelihatan bagus, diisi crack, pecah. Semua sia-sia. Dan satu perkara kita harus tahu, semua yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini tidak kita bawa pulang. Ya, itu semua berkat yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya, itu tidak akan kita bawa pulang. Kalau mati ya sudah selesai. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu kalau saudara berpikir gini, jadi bagaimana? Gak usah kita minta kaya. Kenapa gak usah? Kalau kamu tanya begitu, saya tanya, masih perlu duit gak? Masih perlu pengen makan enak enggak? Ya. Yang biasa naik motor, masih kepengen punya mobil enggak? Ya selama kita dalam dunia masih banyak hal yang kita perlukan. Tapi satu perkara yang kita tahu, benahi bejana kita. Ya. Benahi benar-benar supaya kalau nampung kuat dan kita bisa menikmati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari-hari ini ya Tuhan. Terus Tuhan, kejar kami. Dimanapun kami berada saat ini, baik yang di tempat ini maupun yang streaming. Kejar kami Tuhan. Bahkan Kau bukakan semuanya dalam hidup kami. Apakah kami ini masih mempunyai perkara-perkara yang Engkau tidak suka? Kalau perlu remukkan kami Tuhan. Supaya kami menjadi bejana yang benar-benar bersih di hadapan. Bersih dan kuat Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hari-hari ini Tuhan kami tetap mau berdoa untuk keadaan cuaca saat ini yang tidak menentu. Bencana alam di mana-mana. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Dimanapun juga kami berada, anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami tetap diluputkan. Kami juga berdoa untuk keadaan panasnya akan politik hari-hari ini. Tuhan, hanya Engkau yang akan membuat stabil Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Melainkan mereka bertanding dengan gentle Tuhan. Inilah yang kami rindukan, kestabilan keamanan dalam negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi dan stafnya. Engkau tetap pegang sampai garis akhir. Kami tetap berdoa, Engkau yang akan memilihkan seorang pengganti daripada Pak Jokowi. Seorang yang benar-benar pas di hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak karena Engkau juga amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Biarlah pesta rohani hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau siapkan setiap hati-hati yang datang sebentar sore. Hati-hati yang disiapkan Tuhan. Hati-hati yang mengenal Engkau. Rindu akan Engkau Tuhan. Datangkan di tempat ini. Rindu dibentuk. Rindu mencari Engkau.
Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, Kau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk menerima daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan, daya tahan tubuh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami masukkan dalam hidup kami dan tubuh kami. Tubuh kami menjadi kuat dan sehat, dapat melakukan bagian kami. Saat ini Tuhan, kami percaya kami akan masuk dalam pengurapan yang baru. Mari saudara, siapkan minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan memasuki hidup kami. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut, dan hati kami. Semua yang tidak baik, kerikil-kerikil, Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Ini tangan kami, ini kaki kami. Pimpin hari ini ya Tuhan, dalam perjalanan kami dan dalam pekerjaan kami. Biar apa yang kami lakukan pas di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.